Oke, sahabat Salam Kaverim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Besalah bersama saya, Talmid Andre Widodo dari Sifat Sufu Internasional. Saya dari Ori Indonesia dan Ori Singapura, bersama Kaverim semua, Kehilat Elroy, dan teman-teman dari Ori Indonesia. Selamat datang, Brukim Habaim. Sebelum kita memulai diskusi atau pembelajaran Parasat Besalah, kita ucapkan dulu berkat sebelum belajar Torah. Baru kata Hashem Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, yang arti dalam bahasa Indonesia, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan amin. Untuk Parasat Besalah, ya, saya akan berikan judul Amud Ha'anan dan Amud Ha'esh, yaitu tiang awan dan tiang api. Itu judul parasa kita pada topik Parasat Besalah. Materi Parasat Besalah diambil dari Sefer Torah Shemot 13 ayat 17 sampai 17 ayat 16. Haftaranya terbagi dua, yang Askenazi maupun yang Sephardik, dari Softim atau Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 31, yang Sephardik, dan Brit Hadasanya dari Yohanan 6 ayat 25 sampai 35, pasal 19 ayat 31 sampai 37. Untuk Parasat Besalah dimulai dari Sefer Shemot atau Kitab Keluaran 13 ayat 17. Di situ dikatakan Vayehi Besalah Par'o et Ha'am. Ketika Firaun melihat orang-orang itu, Ha'am itu, orang-orang itu pergi, ya, Velo Nacham Elohim dereh Aretz, ya, Filistim. Hashem, Elohim tidak memimpin mereka ke jalan tanah Filistin, walaupun itu jarak yang dekat. Ya. For God said, karena Elohim berkata, lest the people change their minds when they see war and return to Egypt. Kalau nanti orang-orang ini, Ha'am itu artinya orang-orang, berubah pikirannya, mereka melihat peperangan dan minta kembali lagi ke Mesir. Yang menjadi judul parasah pada sahabat ini adalah ini, Besalah. Kata Besalah berakar dari kata salah, yang artinya adalah to send forth, to send away, to let go, to put. Artinya mengirimkan. Besalah artinya mengirimkan, akar katanya adalah salah. Itu juga akar kata dari kata saliyah, yaitu emissary, atau para rasul, ya, saliyah, utusan. Makanya ada istilah saliyah sibur, atau perwakilan dari jemaat, saliyah sibur, atau utusan dari jemaat, saliyah sibur. Di Keluaran 13 ayat 17 dikatakan Vayehi Besalah. Kalau kita lihat, ya, tanda lantunan di dalam Torah, ya, kata Vayehi Besalah itu terdiri dari kata dari lantunan, dari tropnya adalah revi'i dan munah. Ya, Vayehi ini ada tanda trop, tanda kantilasinya, tanda chantingnya, tanda lantunannya adalah revi'i, dan di bawah kata besalah ada tanda lantunan yang namanya munah. Ini dia munah, tandanya adalah kotak. Revi'i tandanya adalah seperti wajid atau diamond. Bunyinya seperti ini, revi'i, ya, revi'i, bunyi lantunannya gitu. Biasanya ada tanda trop munah bergabung dengan revi'i, bunyinya menjadi
Munarevi'i. Berarti kalau nadanya revi'i dalam kata vayehi berarti menjadi vayehi. Besalah, itu lantunannya. Vayehi, besalah. Ya, tanda lantunan munah dan revi'i dalam grupnya revi'i. Pertanyaannya, why is the cantillation atau trope ya revi'i munah itu ada di kata fayehi besalah. Kenapa tanda lantunannya revi'i? Itu pertanyaannya. Ya. Revi'i besalah fayehi besalah. Yang ingin kita tanyakan, kita belajar Torah itu dengan bertanya, mengapa tanda tropes-nya itu revi'i. Revi'i itu artinya adalah 4. Slide berikutnya. Kalimat fayehi besalah mempunyai tanda trop atau tanda kantilasi revi'i munah, which can be read as meaning 4 remains. Yang bisa diartikan adalah sisanya yang tertinggal adalah 4. Seperti revi'i itu artinya 4 ya, Kaverim ya. Misalnya hari pertama Yom Rishon, hari kedua Yom Sheni, hari ketiga Yom Slishi, hari keempat Yom Revi'i. Jadi Revi'i itu 4. Ya. Mengapa tanda cantillation-nya, tanda lantunannya adalah Revi'i? Ya. Penjelasannya adalah untuk menunjukkan bahwa 4 dari 5 orang-orang Yahudi itu tertinggal di Mesir. Hanya ada 1/5 dari orang-orang Yahudi yang eksodus dari Mesir. 4/5-nya tetap tinggal di Mesir. Artinya 4/5-nya itu asimilasi, tidak ikut eksodus. 4/5-nya mati pada saat tulah kegelapan, khosek. Revi'i artinya 4, munah artinya istirahat. Ya. Munah dalam grupnya Revi'i biasanya munah ada tanda pesik, tanda istirahat, munah Revi'i. Ya. Itu bunyi lantunan munah dalam grupnya Revi'i. Kita ketahui bahwa melalui tanda lantunan, melalui tanda kantilasi, melalui tanda trop, Revi'i 4, munah artinya istirahat, artinya 4/5 dari seluruh orang Yahudi yang ada di yang ada itu tertinggal atau beristirahat di Mesir, artinya meninggal di Mesir atau berasimilasi di Mesir, tidak ikut eksodus. Bukti lainnya di mana? Di Keluaran 13 ayat 18. Di situ dikatakan, Vayasef Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf vechamusim. Kalimat vechamusim itu ya yang warna kuning ini, warna emas ini, vechamusim itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi equip, diperlengkapi. Vechamusim alu bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Vechamusim dilengkapi. Apa arti kata vechamusim? Rashi menjelaskan kata chamusim itu diartikan sebagai dilengkapi dengan senjata memang. Tetapi penjelasan lain kata chamusim itu artinya adalah berasal dari kata hamsah.
Khamsah itu 5. Ya. Artinya, ya, hanya ada 1/5 dari orang Yahudi yang eksodus dari Mesir. Sedangkan 4/5 dari orang Yahudi itu mati pada saat 3 hari wabah tulah kegelapan. Karena apa? Mereka itu tidak layak untuk diselamatkan. Orang-orang Yahudi ini berasimilasi. Ini penjelasan dari Mechilta Rabbi Ismail dan cross reference-nya Rashi Keluaran 10 ayat 22. Jadi 1/5-nya itu adalah 600.000 laki-laki yang eksodus, 4/5-nya itu 2.400.000 mati dalam wabah atau dalam tulah kegelapan. Jadi total semua orang-orang Yahudi di Mesir saat itu adalah sekitar 3 juta laki-laki. Rashi menjelaskan, and why did he bring darkness upon them? Mengapa Hashem memberikan tulah kegelapan? Kita sudah bahas di parashat yang kemarin. Karena ada orang-orang yang jahat, wicked people, di antara orang-orang Yahudi di generasi itu, yang tidak menghendaki meninggal, yang pengen stay di Mesir, tidak ingin eksodus dari Mesir. Artinya mereka sudah masuk ke comfort zone, sudah masuk ke taraf nyaman. Saya ngapain ikut ke padang belantara, ikut Musa. Saya pengen tinggal di Mesir aja. Ada makanan, ada air, nggak perlu jalan, capek-capek, udah masuk comfort zone, sehingga spirituality-nya mereka drop. Mereka berasimilasi, lebih senang tinggal di Mesir, daripada mengembara di padang gurun, di panas terik, tidak ada makanan, tidak ada air. Mereka memilih tinggal di Mesir dan Hashem membinasakan mereka. Selanjutnya di ayat 13, Keluaran 13 ayat 19 itu dikatakan, Vaichach Mose et Atzmot. Musa membawa et Atzmot Yosef, membawa tulang-tulangnya Yosef. Atzmot itu plural dari kata etsem. Etsem itu tulang. Atzmot itu pluralnya, tulang-tulangnya Yosef. Jadi waktu eksodus dari Mesir, Musa juga membawa tulang belulangnya Yosef untuk dibawa ke Eretz Israel. Rabbeinu Bahya menjelaskan begini, ketika orang-orang Yahudi masih preoccupied, masih sibuk mengumpulkan material karena mereka dapat emas, perak dari orang-orang Mesir yang mengusir orang-orang Yahudi, Musa nggak ikut sibuk mengumpulkan emas dan perak. Tapi yang dilakukan Musa adalah melakukan mitzvah, yaitu mengumpulkan tulang belulang Yosef, dibawa keluar dari Eretz Mitzrayim ke Eretz Israel, ke tanah Israel. Nah, di sini Rabbeinu Bahya menjelaskan bahwa seseorang yang hatinya melekat kepada mitzvah, ya, itu seseorang yang bijak. Di sini dikatakan, Moshe was preoccupied with noble matters. Musa malah sibuk untuk hal-hal yang nobel, hal-hal yang layak dipuji, tidak mencari emas dan perak. Ya, ini yang menaikkan nesamanya Musa, karena Musa performing the commandments, melakukan perintah, yaitu mengumpulkan tulangnya Yosef untuk dibawa ke Eretz Israel. Sehingga karena Musa melakukan mitzvah ini sebagai rewards-nya, sebagai imbalannya, ya, Hashem sendiri yang menguburkan Moshe. In return for having performed this commandment, Moshe himself was interred by someone greater than he himself, by the Almighty personally. As we know from Devarim 34 ayat 6, Hashem sendiri yang menguburkan dia, yang menguburkan Moshe. Karena Moshe melakukan perintah ini, mengingat janjinya bahwa saya harus bawa tulang belulangnya Yosef, ini permintaannya Yosef sebelum dia meninggal, tulang belulangnya dibawa, dikuburkan di tanah perjanjian. Karena Moshe taat melakukan mitzvah ini, memenuhi permintaan terakhir Yosef, maka yang membalas jasanya Musa ini adalah Hashem sendiri.
Ini blueprint atau karakter orang-orang yang melakukan mitzvah. Hashem sendiri akan memberikan reward. Ya, Hashem tidak pernah lupa memberikan reward, dan Hashem juga tidak pernah lupa memberikan punishment-nya kalau bagi orang-orang yang lupa atau lalai. Yang di sini dikatakan di Bereshit Rabbah 87 ayat 10, that Moshe needed to take Yosef with him. Musa perlu membawa tulang belulangnya Yosef, karena apa? Kalau tidak, Musa tidak akan bisa membelah Laut Merah. This miracle occurred as a compensation for Yosef at the time had fled from the presence of his master Potiphar's wife. Jadi Laut Merah itu terbelah bukan karena Musa mengangkatkan tongkatnya, bukan. Laut Merah itu terbelah karena ada Yosef Hatsadik, tulang belulangnya Yosef itu, meritnya Joseph itu. Ya, karena apa? Di dalam Kejadian 39 ayat 12, Torah menjelaskan kalimat ini, Vayanash, Vayetse, Hachotsa, and fled. Vayanash, di sini katanya. Kalimat Vayanash. Kata yang sama juga, Vayanash ini bisa dilihat di Tehillim 114 ayat 3, di Mazmur 114 ayat 3. Di situ dikatakan, Hayam Ra'ah Vayanosh. Kalimat yang sama, Vayanash, Vayanosh, bahwa laut itu terbelah. Karena apa? Tulangnya Yosef. Jadi meritnya Yosef itu yang membuat Laut Merah itu terbelah. Kita baca di Sefer Bereshit, Kejadian 39 ayat 12, di situ dikatakan, Fatit Shehu, ya, Bevegdu, Lemor, Sigvah, Imi, Vayazov, Bigdu, Beyada, Vayanash. Tapi ketika Yosef melarikan diri dari istrinya Potifar, dia melarikan diri, Vayanash. Kata yang sama di Tehillim, di Mazmur 114 ayat 3, di situ dikatakan, Hayam Ra'ah Vayanosh. Laut melihat dan terbelah. Tulang belulangnya Yosef, ya, itu mempunyai karena Yosef itu seorang yang sadik, sehingga julukannya adalah Yosef Hatsadik. Jadi setiap orang Yahudi itu punya julukan masing-masing, seperti Abraham Avinu, ya, Moshe Rebenu, Yosef Hatsadik, terus Eliyahu Hanavi, ya. Yosef disebut sebagai Hatsadik karena dia orang benar, ya, yang menyelamatkan Israel dari wabah kelaparan, dari kehancuran. Tulang belulangnya Yosef, ya, tulang dalam bahasa Ibrani adalah etsem. Etsem, kata yang sama juga, etsem itu artinya esensinya. Apa esensinya Yosef yang bisa membuat Laut Merah itu menjadi terbelah? Snei Luchot Habrit, ya, mengatakan begini, Torah menjelaskan di Keluaran 13 ayat 9 bahwa Musa membawa tulang belulangnya Yosef ketika orang-orang Yahudi meninggalkan Mesir. Musa memenuhi janji kepada Yosef dengan sumpah untuk membawa tulang belulangnya Yosef. Dalam bahasa Ibraninya adalah etsem. Kata yang sama untuk kata esensinya. The Torah's report then has a dual meaning. Kata etsem ini mempunyai dua makna. Artinya, in essence, Moses took Joseph's essence with the Jewish people when they left Egypt. Musa membawa esensinya Yosef pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Having acquired Joseph's essence,
Karena memiliki esensinya Yosef, Moses was later able to give the Jewish people the Torah. Karena mempunyai esensinya Yosef, karena mempunyai tulang belulangnya Yosef, seorang sadik, itu yang menyebabkan bangsa Yahudi bisa menerima Torah di Gunung Sinai. Snei Lukhot Habrit. Apa esensinya Yosef ini? Apakah Yosef ini ada hubungannya dengan Masyah ben Yosef, Masyah yang menderita? Snei Lukhot Habrit mengatakan bahwa melalui esensinya Yosef ini, bangsa Israel bisa menerima Torah. Apakah ini bisa diartikan bahwa melalui Masyah ben Yosef, Masyah yang menderita, seseorang bisa menerima Torah? Pertanyaannya adalah, apa esensinya Yosef? Di dalam parasat Vayeshev, Kejadian 37 ayat 3 di situ dikatakan, V'Yisrael ahaf et Yosef mikol banaf ki ben zekunim hu. Israel lebih mengasihi Yosef daripada anak-anaknya yang lain karena ia adalah anak di hari tuanya. Ki ben zekunim hu. Dia adalah anak di hari tuanya. Apa arti kalimat Ki ven zekunim hu? Karena ia adalah anak di hari tuanya. Apa arti anak di hari tua? Rashi mengatakan bahwa Yosef itu adalah anak yang bijak. Ia belajar Torah di yeshivanya Shem dan Ever. Penjelasan yang lain, kalimat ven zekunim artinya facial features-nya Yosef itu sama dengan Yakov. Penampakan fisiknya Yosef itu sama dengan Yakov Avinu. Itu dikutip dari Bereshit Rabbah 84 ayat 8. Targum Yonatan untuk Bereshit 37 ayat 3 mengatakan, Israel mengasihi Yosef lebih daripada anak-anaknya yang lain karena apa? Kemiripan Yosef dengan Yakov. Yosef itu resemble Yakov. Yosef itu menyerupai Yakov dalam hal apa? Apakah ini berbicara fisikal atau karakter? Bahkan Yakov membuatkan Yosef sebuah jubah penuh warna, ketonet pasim, coat of many colors, ketonet pasim. Rabbeinu Bahya menjelaskan ketonet pasim itu adalah sebuah garment, sebuah jubah yang dipakai oleh high priest. Keluaran 28 ayat 4. Esensinya apa sih maksudnya? Mengapa Yakov membuatkan jubah berwarna kepada Yosef? Rabbeinu Bahya menjelaskan, the body is perceived as the outer garment of the soul. Tubuh seorang manusia ini adalah garment atau pakaian dari sebuah neshama. The kind of garment one wears, garment atau pakaian yang dipakai oleh seseorang, itu berhubungan dengan the body underneath it, dengan tubuh yang ada di dalamnya. Just as the body is related to the soul within it. Sama seperti tubuh itu berhubungan dengan neshama di dalam diri seseorang. Jadi tubuh kita ini, darah daging ini, ya, ini adalah hanya garment, pakaian. Ini cuma debu tanah. Esensi dari diri seseorang manusia itu adalah neshamanya. Ini yang dimaksud dengan esensinya Yosef itu berbicara tentang kualitas neshamanya Yosef. Penjelasan Rabbeinu Bahya, ya, esensi dari seseorang itu adalah dari neshama soul within it. Jadi dengan kata lain, jubah warna ini yang diberikan Yakov kepada Yosef, ketonet pasim ini, itu berbicara tentang karakter spiritualnya Yosef. Inilah Yosef, esensinya Yosef, etsemnya Yosef, punya karakter spiritualnya. Dan oleh karena karakter spiritual inilah, bangsa Israel bisa menerima Torah di Gunung Sinai. Meritnya siapa? Jasanya siapa? Yosef. Walaupun Yosef sudah meninggal.
Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau ada, tolong di-stop aja saya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjut di Sefer 13 ayat 21. Di situ dikatakan, Vadonai cholech livnehem. Dan Hashem pergi di hadapan mereka pada siang hari, ya, Yomam Ba'amut Anan, di siang hari sebagai tiang awan, Ba'amut Anan, Lan Khotam Haderech, untuk memimpin mereka di jalannya. Haderech, derech itu artinya jalan. Velaila, pada malam hari, Ba'amut Esh, pada malam hari, tiang api. Ya. Lehair lahem, untuk memberikan terang, terang kepada mereka. Jadi ini berbicara tentang Ba'amut Anan sama Ba'amut Es, tiang awan dan tiang api. Rashi mengatakan begini, untuk kalimat Lan Khotam Haderech, untuk memimpin mereka di dalam jalan, Haderech. Kalimat Lan Khotam dengan huruf lamet di depan, Lan Khotam, itu diucapkan dengan tanda vokal patah, yang satu garis ini ya, garis ini patah, tanda vokal patah. Mengapa dengan tanda vokal patah, dengan tanda nikut patah? Karena kalimat ini sama dengan kalimat lehan khotam, artinya being a contracted form of this. Artinya sama seperti di Ulangan 1 ayat 33. La rothem, the way in which you shall go. Inilah jalan atau caranya kamu harus pergi. Which is the same as, sama dengan kalimat lehar otchem, to show you. Jadi di sini juga sama. Kalimat lan khotam itu bisa diartikan lehan khotam, yang artinya to make them be guided by means of an agent. Artinya, dalam bahasa Indonesia, Hashem memberikan tiang awan dan tiang api untuk memimpin mereka, to guide them in the way. Ya, lan khotam haderech, artinya dipimpin untuk berjalan sesuai derech, sesuai jalan, oleh siapa? Oleh seorang agent, seorang agen. Pertanyaannya, siapa agen ini? Who was this agent? Ini dari Rashi. Siapa agen ini? The pillar of cloud and the Holy One, blessed be He, in His glory Himself, let it before them. Tiang awan, dan adalah Hashem, ya, dalam kemuliaannya yang memimpin mereka. Nevertheless, He Himself did not act as their immediate guide. Tapi Rashi mengatakan Hashem sendiri nggak memimpin mereka, tapi melalui seorang agen. Itu sebabnya Hashem menyediakan tiang awan sebagai pemimpin. Ya. As a matter of fact, the scriptural account shows, buktinya ya. Tadi sampai mana tadi? Yang biru di bawah ini. The pillar of cloud was not for giving light to them, but to show them the way. Amud be'anan ini, tiang awan ini, bukan berfungsi sebagai terang, tapi untuk menunjukkan jalan, derech. Dan dia adalah agennya Hashem. Lan khotam haderech. Rashi mengatakan, fungsinya tiang awan ini adalah untuk memimpin mereka di jalan yang benar. Haderech. Tapi Rashi juga mengatakan ini adalah agen sebenarnya, bukan Hashem sendiri, tapi agennya Hashem.
Ibn Ezra mengatakan, it was shaped, tiang awan ini dibentuk, not like a cloud, nggak seperti awan, tapi seperti pilar yang menjunjung dari bumi ke surga. Pilar ini disebut amud dalam bahasa Ibrani karena ya berhubungan dengan kata ma'amet, artinya menyanggah, menopang, seperti pilar menopang rumah. So, jadi, that they could travel by day and by night, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam tanpa capek, karena ditopang. Because of the enormity of the camp, they were only able to travel short distance at a time. Therefore, they travel a brief way in the daytime and take then another brief way at night. The two pillars remain with them until they reach the sea. Kurang. Rashi mengatakan pilar ini adalah agen. Ibn Ezra mengatakan pilar ini adalah tiang penyangga, seperti pilar rumah, tiang penyangga rumah untuk jadi fondasinya. Rabbeinu Bachya mengatakan begini, di dalam pendekatan kabalistik, kalimat Vahashem atau Vadonai, especially terutama huruf Vav, dimulai untuk namanya Hashem, Yud K Vav K, di awal ayat ini, kita lihat ayatnya tadi. Ini dia. Vahashem, diterjemahkan bahasa Inggris, dan Hashem. Rabbeinu Bachya menjelaskan, mengapa ada huruf Vav di depan namanya Hashem. Ini adalah sebuah gambaran to God acting together, bahwa Elohim melakukan bersama-sama dalam satu kesatuan with his heavenly tribunal, dengan sang penguasa surga, Hashem. Jadi kalimat Vav di dalam kata Hashem di ayat sini, ayat 21, Vadonai holech livnehem, artinya Rabbeinu Bachya menjelaskan bahwa ini adalah sebuah penjelasan bahwa Elohim melakukan bersama-sama dalam satu kesatuan yang echad dengan his heavenly tribunal, dengan tahta surganya. God resided within the pillar of cloud. Elohim ada di dalam tiang awan yang memimpin bangsa Israel pada siang hari, dan pada malam hari adalah his heavenly tribunal dalam tiang api. Dan mereka travel ahead of the camp of Israel at night, berjalan pada malam hari. This is the meaning of he and his heavenly tribunal. Ini arti kalimat dari bahwa dia dengan tahta surganya. Artinya, Shekinah dengan atribut mercy-nya, dengan chesed-nya. Shekinah dengan chesed. Penjelasan Rabbeinu Bachya. Kalau kita mau menjelaskan sisi chesed, kalau kita melihat dari Eitz Chaim, pohon kehidupan, chesed itu ada di sebelah kiri. Di atasnya, chesed sebelah kanan. Ya. Jadi pertanyaannya, siapa agen ini? Yang dijelaskan, yang Rashi mengatakan ini adalah agen kan tadi di sini. Rashi mengatakan ini agen nih. Tiang awan, tiang api ini agen. Ibn Ezra mengatakan tiang api, tiang awan ini adalah fondasi dari rumah. Pertanyaannya,
Rabbi Nubahya mengatakan ini adalah dua yang jadi satu, yaitu dia dan tahta surgawinya, yaitu Sekinah dengan atribut mersinya Hashem. Siapa sih agen ini yang sesuai yang Rashi mengatakan agen? Ibn Ezra mengatakan pilar dari rumah, yang Rabbi Nubahya mengatakan yang menjadi satu dengan Hashem. Di dalam Maksor Rosh Hashanah, pada saat Hari Raya Rosh Hashanah, seluruh orang Yahudi membaca Maksor Rosh Hashanah, di situ disebutkan nama Yeshua sebagai Sar Hapanim, Prince of the Face, yang disebut juga sebagai Memtet. Yeshua di dalam Rosh Hashanah Maksor, di situ dituliskan, ini kalimatnya, "May it be your will that at the sounding of the shofar that we blow today will be as a sewed fabric that is filled with fear of the one in charge, Tartiel, as you accepted Eliyahu, blessed be his name, and Yeshua, the Prince of the Face, Sar Hapanim, yang adalah who is the Prince Memtet atau Metatron. May you fill us with mercy, blessed be your name, O Hashem of mercies." Ini nama Yeshua yang disebutkan di dalam Maksor Rosh Hashanah. Siapa Yeshua Sar Hapanim ini yang disebutkan di dalam Maksor Rosh Hashanah? Profesor Yehuda Lips dari Hebrew University Yerusalem, salah satu investigator, penyelidik tentang Jewish mystical, ya, di abad 20, menjelaskan bahwa Yeshua Sar Hapanim ini tidak lain adalah Yeshua dari Nazaret, Yeshuanya kita mesianik. Siapa Yeshua Sar Hapanim ini? Masih lagi penjelasan dari Profesor Yehuda Lips. Ya, ini saya kutip dari bukunya Rabbi Itzhak Sapira, Return of the Kosher Pig, halaman 229. Ya. In essence, it is because of the mediator. Esensinya adalah karena kita punya seorang mediator yang disebut sebagai Yeshua, Prince of the Face, yaitu adalah Memtet atau Metatron. Itu sebabnya doa-doa kita bisa sampai kepada Hashem. Masih kutipan dari Profesor Dr. Yehuda Lips dari Hebrew University Yerusalem, Sar Hapanim ini adalah Prince of the Throne. Ya, is the one who is allowed to come to the throne. Dia adalah sosok yang bisa datang menghadap langsung ke tahtanya Hashem. Tidak ada yang lain yang bisa datang masuk, hanya Sar Hapanim ini. And the one who will lift up our prayers as a mediator. Dan sosok inilah yang bisa mengangkat doa-doa kita sebagai, dia berfungsi sebagai mediator untuk dibawa langsung ke hadapan tahtanya Hashem. Ini sosok Yeshua Sar Hapanim ini yang adalah tidak lain dari Yeshua dari Nazaret. Ini penjelasan Profesor Dr. Yehuda Lips dari Hebrew University di Yerusalem. Itu sebabnya di dalam Rabbi Saul di 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, cuman ada Hashem itu echad, for Elohim echad hu, ki echad ha Elohim, Hashem itu echad. Dan hanya ada satu mediator antara Hashem dengan Bani Adam. Namanya adalah Rebe Melech HaMashiach, yaitu Yeshua. Sama persis penjelasan 1 Timotius 2 ayat 5, sama persis penjelasan yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Yehuda Lips dari Hebrew University, walaupun Profesor Dr. Yehuda Lips ini bukan orang percaya. Dia orang sekular, orang Yahudi sekular, ya, bukan mesianik, nggak percaya Yeshua, tapi menjelaskan bahwa dari sosok ilmu pengetahuan, dari sosok sains, ya,
bahwa nama Yeshua Sarhapanim yang disebutkan di sini itu tidak lain adalah Yeshua dari Nazaret. Hal yang sama dijelaskan oleh Rav Saul di 1 Timotius 2 ayat 5. Hanya ada satu mediator ya yang membawa doa-doa kita masuk ke dalam tahtanya Hashem, yaitu sosok Yeshua ini, yang adalah Memtet atau Metatron. Kita lanjut ke Sefer Semot 14 ayat 13, di situ dikatakan, Vayomer Moshe el Ha'am, dan Musa berkata kepada kepada orang-orang. Ketika Torah memakai kata Ha'am, ini berarti merujuk kepada orang-orang non-Yahudi atau Erev Rav yang ikut bangsa Israel keluar dari Mesir. Atau campuran orang-orang Yahudi bersama Erev Rav, makanya disebutnya Ha'am. Moshe berkata begini ya, Vayomer Moshe el Ha'am el Tira'u tit yatzvu ur'u et Yeshuat Hashem. Nggak usah takut. Ya. Tapi lihatlah et Yeshuat Hashem. Lihat keselamatan dari Hashem. Kata Yeshua itu artinya keselamatan, salvation dari Hashem. Ketika bangsa Israel terkepung di tepi Laut Merah, mereka ketakutan. Musa bilang, nggak usah takut. Lihat Yeshua Hashem. Lihat keselamatan dari Hashem. Apa yang dimaksud Musa ketika Musa mengucapkan Yeshua Hashem, keselamatan dari Hashem? Ayat 19 di situ katakan, Faisa Mal'ah Elohim, dan Angel of Elohim, Angel of God, yang ada di depan pindah ke belakang, ya, dan juga Amud Anan, pilar tiang awannya itu pindah dari depan ke belakang. Torah mengatakan tiang ini sebagai Malah Ha-Elohim. Tadi di dalam Maksor Rosasana, kita sudah membahas detail bahwa agen yang menjadi atau sosok tiang api, tiang awan ini, tiang awan pada saat siang, tiang api pada saat malam, ini adalah sosok seorang agen, bukan seorang agen, sosok agen, tapi juga sosok pilar dari sebuah rumah, dan juga disebut sebagai Elohim, sebagai God. Tapi dalam ayat 19, tiang api, tiang awan ini disebut sebagai Angel of God, malaikatnya Hashem. Ketika kita membaca kalimat malaikat dalam bahasa Ibrani malah, itu jangan berartikan sebagai sosok surgawi yang memiliki sayap bisa terbang, bukan. Malah itu artinya messenger, utusan. Hiskuni mengatakan begini. Sebelumnya Torah menjelaskan Hashem berjalan di depan Israel tanpa menyebutkan kata malah, malaikat. Sekarang disebutkan kata malaikat, ya artinya messenger of God, utusannya Hashem. The Torah had simply referred to him a God. Ini yang menarik penjelasan dari Hiskuni. Previously, the Torah had simply spoken of Hashem walking ahead of the Israelites. Sebelumnya, Torah menjelaskan bahwa Hashem sendiri yang berjalan di depan bangsa Israel. Torah tidak menyebutkan kata malaikat. Tetapi sekarang, Torah menyebutkan malah Elohim, disebut malaikat Elohim. Hiskuni menjelaskan, melihat bahwa sosok malaikat ini adalah utusannya Elohim, the Torah had simply referred to him a God. Torah merujuk pada sosok malaikat ini sebagai Elohim. Ini penjelasan Hiskuni, bukan penjelasan saya pribadi, tapi saya kutip dari Hiskuni, Ortodoks. Talmud Bavli, Traktat Bava Kama 113b mengatakan gini,
The agent of the ruler is like the ruler himself. The agent. Hal yang sama ketika Rasi mengatakan di sini. Tiang api, tiang awan itu esensinya adalah an agent. Siapa agent ini? Kita udah tahu, kan sudah bahas tadi, dia adalah Sarhapanim. Iskuni mengatakan, Malach Elohim, angel of God, juga bisa disebut sebagai a God, sebuah Elohim, seorang Elohim. Talmud mengatakan, di dalam Bava Kama 113b, the agent of the ruler, agen atau utusan dari penguasa itu layak sebobot atau setingkat dengan penguasa itu sendiri. Sama seperti dalam Talmud Babilonia Traktat Chagiga 110b dan Nedarim 72b, mengatakan agen dari seorang manusia itu adalah seperti manusia itu sendiri. Malaikat dari si B, si A, si C itu adalah seperti si A, si B, si C itu sendiri. Ini suatu konsep yang harus kalian mengerti. Dalam Midrash Tanhuma Parasat Besalah, di situ dikatakan, for he is highly exalted. Dia sangat ditinggikan. Siapa dia ini? Yang merujuk kepada Keluaran 15 ayat 1. He exalted me. Dia meninggikan saya, dan saya meninggikan dia. Siapa ini antara Hashem dengan agent ini saling meninggikan satu sama lainnya? He exalted me in Egypt, saying, Israel is my son, my firstborn. Dia meninggikan saya di Mesir dengan mengatakan, Israel, engkau adalah anak sulungku. Engkau adalah anak laki-lakiku, engkau adalah anak sulungku. Keluaran 4 ayat 22. Dan I exalted him in Egypt. Saya meninggikan dia di Mesir dengan mengatakan Yesaya 30 ayat 29. Ye shall have a song as in the night when a feast is hallowed. Nah, ini yang penting yang harus kalian pahami dari Midrash Tanhuma. He exalted me at the sea. Jadi setelah bangsa Israel keluar menyeberang Laut Merah, Hashem mengatakan, dia meninggikan saya setelah menyeberang Laut Merah. And the angel of God who went before the camp, and I exalted him at the sea. Dan malaikat Hashem yang berpindah dari depan ke belakang, saya tinggikan dia setelah menyeberang Laut Merah. Ini dia sosoknya. Ba'amud Esh, tiang api. Midrash Tanhuma mengatakan, Hashem sendiri meninggikan sosok ini, Ba'amud Esh, Ba'amud Anan, tiang api dan tiang awan ini. Di slide sebelumnya kita sudah buktikan bahwa agent ini atau malaikat ini tidak lain adalah Memtet, yang tidak lain adalah Yeshua, Sarhapanim. Kita lihat Memtet, gematrianya itu sama dengan kata Shaddai 314. Jadi kalau Memtet namanya Yeshua, Shaddai juga itu tidak lain adalah sosok atau dari Yeshua itu sendiri, manifestasi dari Yeshua itu sendiri. Zohar dalam Parasat Payetse juga mengatakan, memang benar, assuredly, Memtet is the house of Elohim. Memang benar, malaikat ini, Memtet ini, Metatron ini, tidak lain adalah bait Elohim. Dia adalah pintu untuk datang masuk ke Hashem. Seperti dikatakan di Mazmur 118 ayat 19. Bukakan kepada saya pintu-pintu kebenaran. I will go in them and I will praise Yud-He. Dialah Memtet itu, dialah rumah atau bait Elohim itu sendiri, dialah pintu untuk datang masuk ke tahtanya Hashem.
Tehillim atau Mazmur 118 ayat 20. Ini adalah pintu gerbang ke Hashem. Jadi kalau Haverim ingin naik masuk ke dalam tahtanya Hashem, jangan lepas sosok malaikat Memtet ini. Dia adalah gate of heaven, pintu gerbang menuju Shamaim, menuju surga. And all is one. Semuanya adalah satu. Yang artinya, pintu kebenaran, pintu ke Hashem, dan pintu surga itu adalah satu. Dan sosok itu adalah, tidak lain adalah Memtet, atau malaikat Metatron, yang tidak lain adalah El Shaddai, dan tidak lain di dalam Rosh Hashanah, Maksor, nama lain dari Memtet itu adalah Yeshua Sarhapanim, sesuai penjelasan dari Profesor Dr. Yehuda Lips dari Hebrew University. Ini rahasia dari Torah, Secrets of the Torah dari Zohar Parashat Vayetze. Sekarang kita lanjut jalan ceritanya, bangsa Israel setelah nyebrang Laut Merah, tentara Mesir terbenam di dalam laut, bangsa Israel sudah tiba di ujung Laut Merah, ya, sudah menyeberang. Sekarang kita sampai di Keluaran 15 ayat 1. Di sini judulnya adalah Nyanyian Musa atau Song of Moshe. Di sini dikatakan Ash Yashir Moshe Ubne Israel. Musa bersama bangsa Israel menyanyikan lagu ini kepada Hashem. Cuman ada yang unik dari ayat ini. Dipakai kalimatnya adalah Yashir. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi sang dalam bentuk past tense. Bernyanyi. Tetapi terjemahan bahasa Inggrisnya salah, Haverim. Rashi mengatakan, Torah sebenarnya memakai bentuk future tense. I will sing. Bukan sang, bukan past tense. Kalau past tense-nya dari sang itu adalah shar. Tapi Torah memakainya adalah yashir. Ini future tense. Artinya I will sing. Rashi mengatakan, mengapa memakai future tense? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa Hashem akan menyanyikan lagu Musa ini di era mesianik. Pada saat Yeshua datang yang kedua kalinya, Song of Moses ini, lagu Musa ini akan dinyanyikan kembali. Bagaimana lagunya? Kutipannya ada di Keluaran 15 ayat 11. Michamocha ba'elim Adonai. Michamocha ba'elim. Michamocha nedar bakhodes. Nora tehila. Oshefeli. Saya ingin memberikan gambaran bagaimana menyanyikan lagu ini. Jadi teksnya, melodinya seperti ini. Michamocha ba'elim Adonai. Michamocha nedar bakhodes. Nora tehilo. Osefele. Itu nadanya. Kemudian lanjut. Sirakadasa. Sifugehulim. Lesimcha sevataya. Yahat hulam bodu. Vehim. Lihu ve'amenu. Adonai imlo leolam. 5. 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 5
Itu lagu yang selalu kita nyanyikan setiap Syabat sebelum kita masuk ke Amida. Iha mocha baeli Madonai, iha mocha nedar bakodes, nora tehilo, o sefele. Ini lagunya Musa yang akan kita nyanyikan lagi pada saat Messianic Era, pada saat Yesua datang yang kedua kalinya. Lagu Musa ini tetap ada. Apa artinya lagu Musa? Artinya adalah lantunannya Musa ini tetap ada. Ajaran Tauratnya Musa akan tetap diajarkan pada saat Masiah datang yang kedua kalinya. Itu artinya. Di mana buktinya? Di Hitgalut Wahyu 15 ayat 3. Di situ dikatakan, Vayashiru et Shirat Moshe, lagunya Musa ini akan dinyanyikan lagi. Vayashiru et Shirat Moshe, Evet Elohim, hambanya Elohim. Veshirat Hashe. Jadi pada saat Yesua datang kedua kalinya, pada saat era Mesianik nanti, kita akan menyanyikan lagi lagu Musa, hambanya Hashem, bersama-sama dengan Shirat Hashe, lagu anak domba. Jadi Taurat Musa dan Yesua akan berkumpul lagi jadi satu di akhir zaman. Itu sebabnya kita belajar Torah. Pada saat Yesua datang kedua kalinya, Taurat Musa akan ditegakkan lagi dalam full capacity. Dan diartikan menurut interpretasi dari anak domba, Hashe, yaitu Yesua. Ini arti dari penjelasan Rashi dari kata Yashir, I will sing. Saya akan melantunkan lagi, seperti kita melantunkan Torah. Kemudian kita lanjut di Keluaran 15 ayat 20, di situ dikatakan, ya, Fatihah Miriam Haneviah. Miriam itu disebut sebagai nabi perempuan, Hanaviah. Dan Miriam, seorang nabi, adik dari Harun, mengambil tamburin di dalam tangannya, dan seluruh wanita keluar bersama dengan Miriam, dengan tamburin, dan menari-nari untuk Hashem. Hiskuni menjelaskan begini, Miriam disebut sebagai Naviah, ya, nabi perempuan, Naviah. Rabbi Samuel Rashbam atau Rabbi Samuel ben Meir, yaitu cucunya dari Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, menjelaskan begini. Bahwa Miriam disebut sebagai Naviah, itu untuk menjelaskan bahwa Miriam itu adalah seorang yang bersikap, mempunyai etika moral, dan mempunyai kode etik yang benar. Itu sebutnya sebagai Naviah. Itu penjelasan Hiskuni. Rabbeinu Bahya menjelaskan begini. Dari mana kok Miriam disebut Nabi? Pada saat Yocheved, ibunya Musa, mengandung Musa, Miriam bernubuat bahwa inilah yang akan menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nubuat yang dilakukan oleh anak kecil yang bernama Miriam ini, saat itu masih kecil Miriam, itu karena ia diurapi atau mengalami penglihatan melalui Sekinah. Rabbeinu Bahya mengatakan begini. Talmud di dalam Megillah 14 mengatakan bahwa Sarah Imanu itu tidak lebih hebat daripada Miriam dalam hal nubuatan, dalam kualitas nubuatnya. Ya. Karena apa? Sarah itu disebut sebagai Yiskah. Yiskah itu adalah arti seseorang yang bisa melihat masa depan. Itu Sarah. Nama lainnya adalah Yiskah. Kejadian 11 ayat 29 yang artinya adalah Sarah memiliki kemampuan karena Sarah
memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memberikan penglihatan, snapshot. Sama seperti ketika Abraham bergumul dalam hatinya, di Kejadian 21 ayat 12, Hasem berkata kepada Abraham, Abraham, nggak usah risau, nggak usah gelisah, dengarkan apa yang Sarah katakan. Artinya, dalam hal bernubuat untuk melihat ke masa depan, Sarah itu lebih advance daripada Abraham. Ini penjelasan dari Midras, sesuai dengan Rabbi Nubahyah. Dan kualitasnya Miriam itu tidak kalah dari Sarah. Sama satu level. Itu sebabnya Miriam itu disebut sebagai salah satu Neviah juga. Lanjut di ayat 22, Sefer Shemot, Keluaran 15 ayat 22. Menyeberang Laut Merah, kemudian mereka masuk ke padang gurun Sur. Dan mereka berjalan 3 hari di padang gurun dan mereka tidak menemukan air. 3 hari. Sloshet Yamim, 3 hari. Mechilta, Talmud Babilonia, Traktat Bava-Kama menjelaskan makna 3 hari ini adalah begini. Air itu adalah metafor gambaran dari Torah. Chazal menginterpretasikan bahwa ketika orang-orang Yahudi mulai mengabaikan, mulai cuek belajar Torah, dalam waktu 3 hari mereka itu mulai kehausan. Artinya, level spiritual mereka itu mulai menurun dan mereka menjadi pemberontak. Karena ayat Keluaran 15 ayat 22 ini, ya, para nabi memutuskan bahwa Torah itu harus dibaca di publik pada setiap hari Sabat, hari Senin, dan hari Kamis. Supaya mereka tidak lewat dari batas 3 hari ini, jadi tidak pernah spiritualnya itu menurun. Jadi, Haverim, ini bukti atau pengajaran dari Chazal, dari Sages, bahwa Torah itu adalah air. Barang siapa yang tidak minum, tidak belajar Torah, spiritualnya itu mengalami degradation, mengalami penurunan. Dan akhirnya sampai kepada rebellion, pemberontakan. Jadi ini sebuah warning atau reminder, pengingatan, jangan lupa, Haverim, belajar Torah. Di dalam WhatsApp, saya bagikan selalu daily reading. Baca Torah. Itu jangan hanya dilewatkan sepintas belaka, tapi ini adalah minuman setiap hari supaya kita tidak haus. Dan secara halakah, pada hari selain hari Sabat, hari Senin dan Kamis, Torah itu, Sefer Torah, scroll itu dibuka, dibuat publik, dan baca porsi untuk hari itu. Ayat 23. Itu dikatakan, Vayavo'u marata velo yakhlu listot maim. Mi marah. Pada saat mereka sampai di Marah, mereka tidak bisa minum air itu karena airnya pahit. Itu sebabnya tempatnya dikatakan Marah. Beshet atau Baal Shem Tov mengatakan begini, mengapa air itu rasanya pahit? Karena pola pikirnya mereka, bahwa orang-orang Israel saat itu, mereka kepahitan hati. Orang yang pahit, segala sesuatunya itu rasanya juga pahit. Itu penjelasan Baal Shem Tov. Mengapa air di Marah itu rasanya pahit? Karena spiritual mereka itu menurun. Hati mereka pahit, berdumel, ngomel, menggerutu. Itu sebabnya air itu rasanya pahit. Penjelasan dari Baal Shem Tov. Lanjut lagi di ayat 25 sampai 26, di situ dikatakan ya, dan Musa menangis kepada Hasem, dan Hasem menunjukkan dia sebuah dahan, dan Musa melempar dahan itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Di sanalah Hasem membuat kepada mereka
ya. Chok, aturan, hukat ya, chok dan mispat. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Vesham nishahu, untuk menguji. Ayat 26 di situ dikatakan Vayomer im shamoa tishma likol Hashem Elohecha. Kalau kamu rajin mendengarkan dua kali kata shma, shamoa yang warna biru dan tishma yang berwarna emas, ada kata shema dua kali dituliskan di dalam Torah. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya nggak bisa lihat. Cuma ada kata satu doang aja, listen. Kalau kamu mendengar kepada suaranya Hashem Elohim kamu, dan melakukan apa yang benar di matanya Hashem, dan ha'azinu, mendengarkan kepada perintah-perintahnya, dan menjaga semua mispatimnya, ya, maka saya tidak akan menempatkan satu penyakit pun yang ada di Mesir. Ya, Ki ani Hashem rofecha, karena akulah Hashem sang penyembuhmu. Kunci dari seseorang sehat itu adalah kalau dia seseorang rajin mendengar kepada suara Hashem, mentaati perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya. Maka tidak akan dilanda penyakit. Karena akulah Hashem, sang penyembuhmu. Ani Adonai Rofecha. Pertanyaannya adalah begini. Mengapa kok kata Shema ditulis dua kali, diulang dua kali? Yang pertama adalah Shamoa, yang kedua adalah Tishma. Akar katanya sama. Shema. Mengapa ada pengulangan? Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman mengatakan, ada dua kali kata Shema diulang, yaitu Shamoa dan Tishma. Itu menjelaskan kita harus mendengar kepada suara dan juga kepada Hashem. This is because if we listen to the voice of our God to keep His mitzvot, then His great name will be a source of healing for us. Itu artinya, kalau kita mendengarkan suara Elohim untuk menjaga perintah-perintahnya, dan maka namanya akan menjadi sumber kesembuhan kita. Nama Hashem itu. Jadi sini ada dua identitas. Yaitu suara Elohim dan nama Elohim. Itu sebabnya Chazal, sebelum kita melakukan mitzvot, atau melakukan suatu mitzvah, selalu dikatakan, made us holy with his mitzvot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kitsanu bemitzvotav. Diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, yang telah menguduskan kita melalui perintah-perintahnya Dia. Melalui perintah-perintahnya Dia. Artinya, kita dikuduskan melalui perintah-perintahnya Dia. Dia ini siapa? Ada dua sosok. Itu sebabnya kata Shema itu ditulis dua kali. Jawabannya kita bisa mundur sedikit di Keluaran 14 ayat 31. Di situ dikatakan, ya, bangsa Israel melihat kebesarannya Hashem ketika melihat bangsa Mesir tenggelam, maka bangsa Israel menjadi takut akan Hashem. Vayiru, kata takut ini dalam bahasa Ibrani ada dua, ire dan pahat. Ire itu takut untuk berlindung, pahat itu takut melarikan diri dari sesuatu. Ya, pahat itu takut melarikan diri dari sesuatu, ire itu takut dalam esensi minta berlindung. Nah, kalimat Ibrani, kata Ibrani dipakai adalah yire, vayiru.
Mereka menjadi takut akan Hashem dalam arti konotasi minta berlindung kepada Hashem. Dan ini yang penting. Vaya aminu bah Hashem. Mereka mempunyai emunah kepada Hashem. Ya. Moshe dan juga kepada Mose Afdo. Dan juga kepada Musa hambanya. Percaya kepada Hashem itu juga harus percaya kepada hambanya. Itu dua-duanya. Nggak bisa hanya mendiskon percaya Hashem, tapi nggak percaya kepada hambanya nggak bisa. Mau percaya kepada Hashem harus ada dua unsur ini. Emuna be Hashem, dan juga emuna be Moshe Afdo, kepada hambanya. Or HaChaim mengatakan begini, this was not fear of punishment, ini bukan takut akan hukuman, tapi takut karena melihat kehebatannya Hashem. Takut akan hukuman itu sudah lewat pada saat tulah di Mesir. Seperti dijelaskan di Keluaran 12 ayat 43. Pada saat itu, bangsa Israel tidak menerima perintahnya Hashem, yaitu sebagai raja, sebagai king. They did not even fear to be punished by God. Bahkan mereka juga tidak takut untuk dihukum oleh Elohim. Otherwise, kalau tidak, they would not have remained uncircumcised until that time. Kalau tidak, hati mereka juga tidak akan bersunat seperti di zaman sekarang ini, di zaman pada setelah menyeberang Laut Merah itu. At any rate, the fear described in this verse is that they stood in awe at God's majesty. Mereka terkagum-kagum melihat kebesarannya, kemuliaannya Hashem. When the Torah described Israel as believing, ketika Torah menjelaskan bahwa bangsa Israel mempunyai iman, emunah kepada Hashem, ini adalah reward, ini adalah upah, karena mereka hormat atau takut kepada kebesarannya Hashem. Apa itu kebesarannya Hashem? Tiang awan, tiang api itu. Agentnya Hashem itu. Memtet itu. El Shaddai itu. Yang namanya adalah Yeshua. Itu sebabnya percaya kepada Hashem tidak bisa sendirian. Percaya kepada Hashem juga harus disertai juga percaya kepada Yeshua, hambanya Hashem. Penjelasan Or HaChaim. Yeshua mengatakan di Yohanan 5 ayat 44 sampai 47. Yeshua mengatakan begini, bagaimana kamu bisa punya emunah? Gimana kamu bisa punya iman? Kamu cuma sibuk mencari puji-pujian dari manusia. Kamu nggak pernah mencari puji-pujian dari Hashem. Ayat 44. Ayat 45. Jangan berpikir bahwa Yeshua akan menuduh kamu di hadapan Bapa, bukan. Yang menuduh kamu itu adalah Moshe Rebenu, yang kepadanya kamu tuh berharap mempunyai harapan, tikvah. Nah, ini ayat 46 yang penting. Kalau seseorang punya emunah kepada Moshe Rebenu, kalau kamu punya iman kepada Taurat Musa, dan juga kepada oral Torah dari Musa, kamu juga akan punya iman kepada Masiah. Karena Musa menulis tentang atau bernubuat tentang Masiah. Tetapi kalau kamu menolak Taurat Musa bersama oral Torahnya Musa, menolak Talmud, menolak oral Torah, bagaimana kamu bisa mempunyai iman kepada Masiah Yeshua? Itu Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sekarang lanjut. Sekarang berbicara tentang roti mana. Keluaran 16 ayat 4. Vayomer Hashem el Moshe, Hineni mamtir lachem min hashamayim. Hineni, lihatlah, saya akan memberikan kamu roti dari surga. Lechem min hashamayim. Tujuannya apa? Roti dari surga itu. Roti mana itu dari surga itu tujuannya apa? Lemaan
anasenu hayelech. Supaya Hashem itu bisa menguji, mengetes kamu semua. Apakah kamu mengikuti halakahnya sesuai hayelech betorati imlo. Apakah kamu mengikuti halakah torahnya saya atau tidak? Roti mana itu diberikan sebagai tes, sebagai ujian dari Hashem. Kamu mau nggak ikut halakahnya Hashem yang ada di Torah? Siapa roti mana ini? Gambaran dari siapa roti mana ini? Ini kita baca. Ayat 15. Vayir'u bnei Israel. Vayomru Ish'el. Akhif. Manhu. Ketika orang-orang Israel melihat, mereka bertanya, Manhu, apa ini? Dari kata manhu itu menjadi kata mana. Manhu artinya ini sebenarnya kalimat pertanyaan. Manhu, apa ini? Pertanyaan. Mechilta mengatakan, bangsa Israel bisa menerima Torah hanya karena orang-orang bangsa Israel itu sudah makan roti mana. Kalau nggak makan roti mana, nggak akan bisa mencapai Torah. Ini mesti Haverim ingat. Sebelum bisa menerima Torah di Gunung Sinai, seseorang harus menerima mana dulu. Harus menerima roti surgawi. Lechem min hasyamayim. Baru bisa menerima Torah. Bagaimana prosesinya? Kok bisa begitu ya? Kalau belum bisa menerima roti mana, roti dari surga, lechem min hasyamayim, seseorang nggak bisa menerima Torah. Saya kutip penjelasan dari Rabbi Chaim Klorfen dan Rabbi David Katz dalam bukunya berjudul The Word of the Ger. Di dalam bukunya dijelaskan begini. Kalau Haverim bisa baca ya, mungkin agak kecil, tapi saya bacakan. 46 hari setelah meninggalkan Mesir, Musa dan bangsa Israel, dan juga Erev Rav, Gentiles, ya, yang ikut dengan bangsa Israel, yang berlindung dengan bangsa Israel, itu sampai di kaki Gunung Sinai. 46 hari setelah Exodus dari Mesir, Musa, bangsa Israel, dan Gentile yang berlindung atau bergabung dengan bangsa Israel itu sampai di kaki Gunung Sinai. The people's body had been purified by eating manna. Tubuh fisikal dari orang-orang ini yang keluar dari Mesir, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, itu sudah dimurnikan. Sudah menjadi tahor dengan makan roti mana setelah makan roti dari surga dan minum air dari sumurnya Miriam. Yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, dan semua kelemahan fisik disembuhkan. The Zuhama itu dalam bahasa Ibrani, itu dalam bahasa Indonesia artinya kecacatan spiritual yang terjadi di Gan Eden, di Taman Eden, yang masuk ke tubuh manusia dan turun-temurun ke anak-anak manusia, karena akibat dari makan buah terlarang, itu di-stop setelah makan roti mana. Ini yang jelasin ortodoks, Haverim, bukan mesianik ya. And the people will raise above the grass of death. Dan bangsa itu, Yahudi dan non-Yahudi yang bergabung, keluar dari Mesir itu beroperasi di level neshama. Ini restorasi kembali ke Gan Eden dengan makan roti mana. Pertanyaannya, siapa sebenarnya roti mana ini? Siapa sebenarnya bread
roti dari surga ini. Lanjut, bangsa Israel laki-lakinya sudah disunat sebelum mereka meninggalkan Mesir. Di Gunung Sinai, semua laki-laki dan perempuan dibaptis di mikveh, in the purifying waters, melalui air di sumur Miriam. Jadi sumur Miriam itu ketika bangsa Israel sampai di Refidim, mereka kehausan, Musa batu itu terbelah sehingga dari batu itu keluar air dan air itu menjadi danau. Di situ orang bisa melakukan mikveh. Moses told the people, Musa mengatakan kepada orang-orang, kalau mereka mendengarkan suara Hashem dan menjaga perjanjiannya, mereka akan menjadi melek kingdom of priests, holy nation, goy kados, am segula. Kemudian orang-orang bangsa itu menjawab, apa yang Hashem katakan akan kami lakukan. Na'aseh venishma. Musa kemudian bersama orang Israel memberikan korban atas mewakilkan orang bangsa itu, dan darahnya itu dipercikan di altar, ya, di misbeach, dan sebagainya dipercikan kepada bangsa itu. Dan Musa berkata, inilah darah perjanjian. Jadi, yang perlu Haverim perhatikan adalah pengalaman di Sinai ini, menerima Torah di Gunung Sinai, itu adalah pengalaman kembali ke Gan Eden. Ketika bangsa Israel itu dipulihkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, semua kelemahan fisik disembuhkan, tidak lagi ada orang sakit. Dunia menjadi sempurna. Zuhama disembuhkan, dipulihkan. Manusia beroperasi di level neshama. Dan tidak ada lagi kematian. Ini Gan Eden, Haverim. Apa yang menyebabkan ini, pemulihan ini bisa terjadi? Karena tubuh fisikal mereka itu sudah dimurnikan menjadi tahor dengan makan roti mana, yaitu bread from heaven, lechem min hashamayim. Roti mana itu melambangkan siapa? Siapa yang pernah mengatakan, seorang yang pernah mengatakan, akulah roti kehidupan? Tidak lain dari sosok Yeshua. Justru itulah, makanya sebabnya, mengutip perkataan Mechilta, bahwa seseorang yang sudah menerima Yeshua, itu adalah seseorang yang bisa menerima Torah. Tanpa Yeshua, tidak ada bisa orang menerima Torah. Yang adalah kutuk hukum Taurat. Itu yang bahasa dipakai oleh Rav Saul. The sages state that the Torah could be given only to people who were eating manna. Torah hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah menerima mana, sudah menerima roti dari surga, sudah menerima Masiah Yeshua. Lanjut di pasal 17, Sefer Shemot 17 ayat 8. Di situ dikatakan, Vayavo Amalek Vayilachem im Israel Refidim. Amalek datang dan memerangi bangsa Israel di Refidim. Amalek ini siapa sih? Nanti kita bahas. Orakai menjelaskan, Hashem menghukum bangsa Israel karena mereka mengabaikan Torah. Mereka komplain, mereka bergerutu, komplain. Itu sebabnya Hashem mengirimkan Amalek. Itu penjelasan Or HaChaim. Rabbi Pirkei dan Rabbi Eliezer mengatakan juga begini. Mengapa datang Amalek? Amalek datang untuk menghukum bangsa Israel karena apa? Mereka mengabaikan Torah. Siapa itu Amalek? Amalek adalah
cucunya Esau, cucunya Esau atau Edom. Amalek itulah simbol dari antisemit, anti-Yahudi. Apa itu anti-Yahudi? Apa itu antisemit? Antisemit bisa berwujud sebagai seseorang yang anti dengan Torah, itu antisemit. Seseorang yang anti dengan Rabi, itu juga antisemit. Seseorang yang anti dengan Talmud, itu juga antisemit. Ini kutipan dari Rabbi Yitzhak Lichtenstein dalam bukunya The Everlasting Jew. Beliau mengatakan begini, Torah dan Talmud itu adalah tutors dan custodian, pembimbing, yang dibuat dalam masa sekarang ini. Yaitu masa di mana tidak ada bait suci, dan Masiah itu belum datang. Sebabnya ada Torah dan Talmud. Ini yang penting dari Rabbi Yitzhak Lichtenstein. Rabbi Yitzhak Lichtenstein ini adalah seorang rabi ortodoks, dia chief rabi di Hungaria, yang setelah membaca Brit Hadasa, ia menerima Yeshua sebagai Masiah, dan tetap hidup dalam gayanya sebagai ortodoks Judaisme. Beliau mengatakan begini, Talmud itulah yang memelihara Judaisme dan Torah sampai nanti Masiah datang kembali untuk memberikan penjelasan atau interpretasi yang tidak bisa terbantahkan dalam setiap hal, dalam setiap huruf, dalam setiap spasi yang ada di dalam huruf-huruf di dalam Torah Scroll. Luar biasa, ini penjelasan dari Rabbi Yitzhak Lichtenstein. Selama Masiah belum datang, kita membutuhkan Torah dan Talmud sebagai tutors, sebagai custodian, sebagai guidance. Sampai nanti Masiah datang, Masiahlah yang akan memberikan full expository dan infallible interpretation dari setiap hal, every letter, every space, even blank space antara huruf-huruf between letters di dalam Torah. Jadi ini akhir dari slide saya, Parashat Besalah. Nanti kita lanjutkan dengan sesi Q&A, tanya jawab. Tapi sebelum kita akhirin, kita ucapkan berkat dulu setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Amin. Diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran, yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Berkatilah Engkau Hashem, Sang Pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan, amin.